masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944, di sejumlah medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan telak, apalagi setelah kota-kota di Indonesia mulai mendapatkan serangan sekutu, seperti kota Ambon, Makassar, dan Manado. Bahkan pada akhir 1944, tentara sekutu sudah berhasil mendarat di Balikpapan. Keberhasilan pukulan telak bagi Jepang. Kekalahan di sejumlah medan tempur tersebut telah meruntuhkan mental para tentara Jepang. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menindaklanjuti janji Perdana Menteri itu pada tanggal Maret 1945. Panglima Tentara Jepang di Jawa, Kumakichi Hirada, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumi Chokai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). A. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juli 1945. Pada sidang tahap pertama ini dibahas masalah azas dan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang itu disepakati bahwa dasar negara Indonesia harus berasal dari nilai-nilai yang sudah berakar kuat dan menjadi pikiran rakyat yang tumbuh subur di seluruh lapisan masyarakat. Selama sidang itu ada 3 tokoh yang menyerupai pemikirannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Ir Soekarno, dan Prof. Dr. Mr. Supomo. Gambar di samping merupakan gagasan mengenai 5 sila dasar negara Republik Indonesia. Sidang kedua BPUPKI 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Dalam sidang kedua, anggota BPUPKI bertambah 6 orang, sehingga anggota BPUPKI menjadi 69 orang, termasuk pimpinan sidang. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik dari seluruh anggota. Hanya 6 peserta yang memilih bentuk kerajaan, 2 orang memilih bentuk lain, dan 1 suara abstain. Peserta yang hadir dalam sidang kedua adalah 64 orang. Pada 14 Juli tahun 1945, panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu sebagai berikut: pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia merancang UUD telah selesai melaksanakan tugas pada 16 Juli tahun 1945. BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh panitia perancang UUD. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir Soekarno dan wakilnya Drs. Muhammad Hatta. Sebagai penasehat diangkat Mr. Ahmad Soebardjo. Pada awal pembentukannya jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. B. Peristiwa Rangas Dengklok. Penyerahan Jepang kepada sekutu menyebabkan reaksi yang berbeda di antara tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya, kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. 1. Golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanakan proklamasi untuk melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang telah kalah, kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi segala hal-hal yang tidak diinginkan. Golongan muda. Menanggapi sikap konservatif golongan tua,
Golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi yang disusun. Pada pukul 4 WIB, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu 1. Kata tempo diganti dengan menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera di Jakarta 17/8/05. Jadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Di Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan proklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Fun Aksi Menteng 31 merencanakan untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tujuannya adalah agar para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan massa rakyat. Rencana itu dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu mempersiapkan penggerahan massa, menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Inti dari pidato Soekarno tersebut ada 3 hal. A. Meminta dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. B. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. C. Memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin segera merubah bentuk lembaga pemerintah dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPU PKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4
pasal atau beralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahan sendiri. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Kepala Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pembagian wilayah Indonesia Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Pada 8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. D. Pembentukan Kementerian MR Ahmad Subarjo melapor hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Adapun susunan Kabinet RI yang pertama tersebut adalah sebagai berikut. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP pada 22 Agustus 1945. PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut. F. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Mayoritas anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi. Berdasarkan maklumat Presiden RI, pada 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan Rakyat, pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oirep Soeharjo segera membentuk markas BTKR. Suwepriyadi, tokoh perlawanan antara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai SAR TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Pada perkembangannya, Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 7 Januari 1946. Nama itu berubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia TRI pada 24 Januari 1946. TRI berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI pada 3 Juli 1947. Dengan demikian, hingga pertengahan 1947 pemerintah telah berhasil menyusun, mengonsolidasi sekaligus menyatukan alat pertahanan dan keamanan.